Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Haryo Wibowo dengan NIM 21191080127 akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai optimalisasi teknologi smart well melalui pemutakhiran model reservoir secara real time menggunakan ensemble Kalman filter. Yang kurang lebih poster ini saya hasilkan dari pengembangan dua jurnal, kurang lebih elaborasi dari dua jurnal, sehingga eh, didapatkan poster ini. Eh, Latar belakangnya sebagai berikut. Smartwell memberikan pengendalian zonal untuk optimasi injeksi dan produksi, namun efektivitasnya masih tergantung pada model reservoir statis. Kemudian reservoir yang heterogen seperti Sakrok yang terdapat pada Amerika, lebih tepatnya di Texas, menyebabkan breakthrough CO2 yang terdeteksi dengan model awal. Dibutuhkan sistem adaptif berbasis data real time. Nah, kemudian permasalahan utama pada eh, jurnal rujukan utama itu Smartwell masih menggunakan pendekatan trial and error karena tidak terhubung dengan sistem pemutakhiran model yang mampu mengungkap dinamika reservoir secara real time. Kemudian untuk solusinya sendiri, integrasi Smartwell yang sudah ada di Sakrok itu tadi dengan ENKF atau Ensemble Kalman Filter, yang mana dapat memperbarui model reservoir secara iteratif berdasarkan data produksi, tekanan, laju fluida, dan lain sebagainya. Sistem ini memungkinkan untuk pengambilan keputusan kendali yang berbasis kondisi terkini dan bukan prediksi awal saja. Jadi bisa dibilang eh, bisa saling melengkapi dalam artian mengingat juga pada Smartwell yang ada di Sakrok ini sudah dilengkapi dengan berbagai macam sensor yang tentunya saja sudah diintegrasikan juga dengan SCADA, yang mana harapannya itu eh, data-data yang ada di yang bisa dimonitor oleh melalui sensor itu tadi sudah langsung bisa terakumulasi pada sistem, sehingga selanjutnya bisa dengan mudah diintegrasikan lagi dengan ENKF atau Ensemble Kalman Filter itu tadi, sehingga reservoir bisa selalu terupdate eh, setiap saat secara real time. Mungkin langsung saja bisa kita lihat pada kerangka sistem integrasi ini. Eh, Pada tahap pertama sudah jelas ada sensor yang mana dia berperan untuk membaca flow rate dan lain sebagainya. Seperti yang tadi sempat saya sebutkan juga, laju fluida, tekanan, temperatur, mungkin bahkan dan lain sebagainya. Yang kemudian fokus pada data produksi, yang pada data produksi itu tadi, selain tujuan utama kita itu supaya CO2 breakthrough-nya bisa berkurang eh, jauh dari awal. eh, Selanjutnya harapannya mungkin siapa tahu terdapat intervensi lain yang bisa kita lakukan supaya hasil produksi ini lebih maksimal lagi, mengingat data yang kita perbarui setiap waktu akan selalu eh, terbarui, yang pastinya akan lebih akurat daripada data prediksi di awal. Nah, yang kemudian kembali lagi di stage ketiga atau tahap ketiga itu ada NKF. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, metode ini itu digunakan untuk memodelkan sesuai dengan data terupdate, yang mana eh, ya data pembacaan sensor itu tadi. Kemudian dari sana keluarlah latest model atau pembaruan dari model yang sebelumnya, yang mana akan selalu diperbarui waktu ke waktu seiring dengan bertambahnya data atau pembacaan dari sensor itu tadi. Kemudian pada stage 5, eh, harapannya dengan reservoir atau model reservoir yang tadi sebelumnya sudah kita perbarui setiap saat, itu dapat dilakukan penyesuaian perlakuan. Entah itu bisa dilakukan intervensi pada sumur sehingga dapat meningkatkan eh, produksi dari sumuran itu sendiri, atau mungkin bisa dilakukan eh, optimasi lainnya lah. Sehingga harapannya produksi pada sumuran ini bisa lebih maksimal lagi, mengingat juga tujuan utama tadi selain CO2 breakthrough yang bisa kita kurangi eh, drastis, sehingga proses purifikasi atau penghilangan CO2
yang bisa dibilang polutan pada fluida reservoir kita sehingga hasil produksi kita lebih maksimal dan juga tidak butuh waktu yang lebih lama. Nah, kemudian selanjutnya di sini metodologi yang eh, yang saya sarankan adalah yang pertama sudah jelas adalah studi literatur yang eh, berdasarkan oleh Brunak tahun 2006 dan juga ENKF, jurnal mengenai ENKF oleh Wen dan Chen pada 2007. Nah, kemudian langkah kedua itu bisa melakukan rancangan integrasi sistem kendali zonal Smart Well dengan updating model ENKF. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, rancangan integrasi sistem ini berarti yang dimaksud adalah sudah memodelkan semuanya sehingga data-data yang sudah kita ambil dari sensor itu bisa kita eh, langsung elaborasikan dengan update real time menggunakan ENKF itu tadi. Kemudian ada eh, tahap ketiga yang sebenarnya ini opsional, usulan simulasi reservoir sintetik sebagai validasi awal. Jadi bisa dibilang simulasi saja untuk semua sistem yang akan kita eh, implementasikan ini. Kemudian hasil yang diharapkan ada 3 poin, yaitu yang pertama smart wheel yang adaptif berbasis data real time, kemudian peningkatan efisiensi injeksi dan produksi minyak, kemudian yang terakhir rangka dasar sistem kendali reservoir berbasis berbasis closed loop. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.